Dan ada yang menarik di Kediri, kenapa kok pendoponya menghadap ke barat? Nah, ini yang masih jadi tanda tanya. Karena biasanya yang namanya pendopo, kalau kelasnya kabupaten, biasanya menghadap ke selatan. Itu mulai kita lihat dari Jawa Tengah sampai ujung timur, itu rata-rata kalau yang masih asli menghadapnya ke selatan. Yang pada hari ini berkunjung ke pendopo dan rumah kediaman Bupati Kediri. Kita sekarang ada di pendopo, teman-teman. Saya panggil teman-teman aja ya. Jadi kita sekarang ada di pendopo Kabupaten Kediri. Seperti yang kita ketahui bahwa pendopo ini adalah sentral dari pemerintahan, sekaligus sebagai titik pusat dari sebuah kota, yaitu kota Kediri. Jadi kalau kita merunut flashback ke belakang, maka antara kota dan kabupaten duluan kabupaten, karena kabupaten sudah terbentuk sejak kesultanan, sedangkan pemerintah kota terbentuk pada tahun 51, Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Jadi untuk di Komplek Pendopo ini kita akan menemui 4 bangunan yang berkategori cagar budaya, tapi belum kita tetapkan secara SK. Jadi pertama adalah bangunan pendopo ini, kedua nanti di belakang kita ini adalah rumah dinas bupati, kemudian nanti sebelah kanan kita itu ada kantor dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, dan ada di ujung barat daya itu adalah dinas perkim. Nah, masing-masing ini memiliki arsitektur yang berbeda. Jadi kalau kita lihat pendopo ini meskipun sudah kita ngomong pendopo dulu ya. Jadi pendopo itu asal katanya dari kata mandapa. Mandapa itu apa? Mandapa adalah tempat pimpinan daerah, dalam hal ini adalah bupati, mandap turun untuk menemui rakyatnya. Jadi maka akan bertemu di sini. Nah, sebetulnya konsep pendopo itu adalah bangunan yang terbuka. Tapi karena kebutuhan ruang, maka pada tahun 90-an bangunan ini mengalami renovasi, menjadi fasadnya berubah menjadi bangunan-bangunan yang berdinding. Untuk konsep pendopo ini juga memiliki secara simbolis juga ada maknanya. Jadi kalau kita lihat dari luar ya, ujungnya ini adalah beratap tajuk yang ujungnya bertemu. Jadi dalam konsep kosmologi, karena sebenarnya kota kabupaten ataupun kota kerajaan itu memiliki konsep kosmologi, penyelarasan diri dengan alam semesta atau disebut mikrokosmos. Maka pendopo ini dianggap sebagai puncak para dewa, begitu. Nah, tiang-tiang di pendopo ini, soko gurunya ini masih asli, cuma di cover gitu. Atasnya juga masih ada tumpang sarinya. Dan ini sudah mengalami penimbunan tanah. Sebenarnya bangunan ini lebih tinggi, paling tidak 50 cm dari tanah awal. Ya, semuanya naik karena ini terjadi sekitar tahun 70-an ketika berantas banjir, maka dilakukan pengurukan, ada semacam reklamasi sungai. Jadi termasuk pendopo ini mengalami hal serupa. Jadi kelihatannya pendoponya agak basa Jawa ini dobrak begitu ya, karena memang sudah mengalami penimbunan. Dulu di sana ada pompa air juga di sana, karena memang jadi langganan banjir dulu, begitu. Nah, kalau kita ngomong arsitekturnya, jelas kalau pendopo ini adalah berarsitektural Jawa dengan konsep kosmologi seperti itu. Sedangkan yang di belakang ini nanti kita bisa lihat ke dalam didampingi Mas Ahmad. Ini Indies Empire Style. Kenapa Indies Empire Style? Nah, nanti kalau kita masuk ke dalam kita bisa menemukan tiang-tiang tinggi besar. Ada tiang-tiang gaya Doria di depan, denahnya simetris. Terus ada gewelnya juga kelihatan, atapnya perisai.
Itu adalah ciri-ciri dari Indies Empire Style. Dan ini nanti juga terlihat di kantor BPMD. Nah, nanti yang berbeda ada di Perkim. Perkim itu sudah international style, dia sudah lebih modern, dia lebih mengutamakan aspek fungsi. Kemudian kalau kita kembali tadi masalah konsep kosmologis, di Kediri juga seperti halnya kabupaten atau kota lain itu punya konsep kosmologis atau mikrokosmos. Itu biasa disebut Moncopat Moncolimo, atau lebih mudah dipahaminya itu keblat papat limo pancer. Keblat papat 4 penjuru, pancernya pendopo, karena pusat mikrokosmosnya ada di pendopo. Jadi kita bisa lihat ada Masjid Agung, alun-alun, ada pasar dulu di sebelah selatan, ada pasar dan terminal, dan ada kampung yang dulu adalah dihuni oleh abdi dalamnya Bupati, Kampung Dalem. Nah, 4 unsur ini menjadi bagian penting dalam circle mikrokosmos. Dan ada yang menarik di Kediri, kenapa kok pendoponya menghadap ke barat? Nah, ini yang masih jadi tanda tanya. Karena biasanya yang namanya pendopo, kalau kelasnya kabupaten, biasanya menghadap ke selatan. Itu mulai kita lihat dari Jawa Tengah sampai ujung timur, itu rata-rata kalau yang masih asli menghadapnya ke selatan. Sedangkan untuk pendopo keraton itu biasanya menghadap ke utara. Itu bisa kita lihat mulai dari Keraton Jogja, Keraton Solo, Cirebon apapun, Kaibon, Kanoman, Kasepuan, bekas Keraton Demak, bekas Keraton Majapahit, bekas Keraton Kediri kemungkinan ya itu menghadap utara. Kalau menurut babat Kidung Pandi Wijaya Krama itu disebutkan kalau keratonnya menghadap utara. Nah, kalau kabupaten itu menghadap ke selatan. Mulai dari Jawa Tengah, mulai dari Purwokerto, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, semua ada selatan. Purworejo, kalau di sini mulai dari Jombang, Tulungagung, Blitar, Nganjuk, itu semua ada ke selatan. Nah, kenapa kok begitu? Nah, ini yang kita memang tanda tanya. Cuma saya coba menggali literatur. Kemungkinan ada 2 hal yang saya juga belum bisa prediksi kebenarannya. Mungkin nanti bisa jadi PR kita bersama. Pertama, bahwa pembangunan pendopo dan kediaman bupati ini menjadi salah satu bagian konsep pembangunan kota baru Kediri pada 1830-an pasca Perang Jawa. Jadi kita ingat ketika Perang Jawa atau Perang Diponegoro meletus, maka ketika berakhir, kompensasi yang didapat oleh Belanda adalah melepaskan mancanegara Wetan dan mancanegara Kilen, Monconegari Wetan dan Monconegari Kilen. Nah, ketika sudah dilepaskan, maka Belanda mulai dengan leluasa mengeksploitasi wilayah-wilayah itu, termasuk dengan pembangunan yang ada di Kediri. Kalau kita bisa lihat di Benteng Kediri, itu kita bisa temukan angka 1835, 5 tahun setelah Perang Jawa. Dan Residen Kediri gedungnya juga semasa, dan kalau kita lihat arsitekturnya juga hampir serupa dengan pendopo Kabupaten Kediri. Nanti kalau di depan di belakang ini bisa kelihatan tiang-tiangnya besar sekali. Nah, itu prediksi saya pertama. Jadi menjadi satu konsep. Nah, nanti ada pertanyaan lagi lah. Terus sebelumnya kemana? Nah, ini jadi PR lagi. Sebelumnya di mana? Kalau ini menjadi satu bagian konsep pengembangan kota Kediri baru pada 1830-an pasca Perang Jawa. Nah, kedua, ini yang masih dipercaya oleh masyarakat. Versi kedua adalah bahwa Kediri memiliki konsep kosmologis yang berbeda. Dikatakan, beberapa kali saya bertanya, termasuk dengan Mbah Suroso dan Mbah Kamsuri, itu kalau Kediri itu menganut konsep senden redi yang acalapati ngayunaken Bantaran Agung Andoko. Artinya apa? Pendopo ini adalah bersandar kepada Gunung Kelut dan Mangku Samudra. Samudra ini diwakili oleh Sungai Berantas. Nah, mungkin ini juga masuk akal. Karena secara konsep kosmologis ini juga sudah masuk. Kalau kita bisa lihat konsep Merapi, Keraton Laut Kidul,
atau Lawu, Keraton Solo Laut Kidul itu bisa didapatkan di tempat ini. Mungkin itu sedikit gambaran dari saya. Mungkin teman-teman kalau ada yang bertanya, sebisa saya bisa jawab. Kalau tidak, nanti kita bisa diskusi bersama. Monggo. Monggo kita buka diskusi. Ada yang bertanya?